Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hari ini kita akan menyambung materi vektor masih pada vektor 2 dimensi. Jika terakhir kita belajar operasi vektor perkalian vektor dengan skalar, hari ini kita belajar masih pada operasi vektor, yaitu penjumlahan dua vektor dan pengurangan dua vektor. Oke. Ya. Penjumlahan dua vektor. Perhatikan di situ ada kata-kata resultan. Resultan disebut juga dengan jumlah vektor. Jadi kata lain dari penjumlahan vektor atau kata lain dari jumlah vektor disebut dengan resultan. Kemudian yang pertama, jumlah dua vektor searah. Jika diketahui vektor A, kemudian diketahui vektor B, arahnya sama, maka vektor A ditambah vektor B itu sama saja dengan panjang dari vektor A disambung atau ditambah dengan panjang dari vektor B untuk yang arahnya sama. Kemudian yang B, jumlah dua vektor yang berlainan arah. Ini ada dua aturan. Yang pertama aturan segitiga. Perhatikan segitiganya, segmen garisnya beserta arahnya. Iya. Perhatikan panah-panahnya ya. Ya. Jika diketahui vektor garis vektor AB, dia mengarah dari A ke B, ini panahnya di B. Kemudian diketahui segmen garis BC yang arahnya ke C, BC, maka dari A ke C, nah, dia panahnya AB, BC, maka dari A ke C itu sama dengan vektor garis AB ditambah dengan vektor garis BC. Jadi AB tambah vektor garis BC sama dengan vektor garis AC. Jadi gitu ya, jadi arahnya begini, A ke B, B ke C, maka AC sama dengan AB tambah BC. Itu untuk aturan segitiga. Kemudian yang kedua, aturan jajar genjang. Diketahui vektor garis AB. Kemudian ada vektor garis AD. Perhatikan arahnya dari A ke B, kemudian dari A ke D. Ini kalau dibuat jajar genjang, ya ini ada DC dan ada BC. Maka AC itu sama dengan, kita perhatikan dulu alurnya, alur penjelasannya. Perhatikan untuk segitiga ABC ini ya. Segitiga ABC itu AB ditambah BC sama dengan AC. Kembali ke aturan segitiga yang tadi. Jadi perhatikan panahnya, AB tambah BC itu sama dengan AC. Kemudian untuk segitiga ADC itu AD ditambah DC sama dengan AC sama. Kemudian panjang garis atau segmen garis AB ini panjangnya sama dengan ya yang sejajar sama dengan DC. Maka kita ambil yang ini ya. AD tambah DC sama dengan AC. DC-nya kita ganti dengan AB. Ya, maka AD ditambah AB itu sama dengan AC. Jadi untuk aturan jajar genjang, jika dapat gambar seperti ini, maka vektor garis AC itu sama dengan vektor garis AD ditambah dengan vektor garis. Contoh soal nomor 1,
Pada gambar berikut diketahui vektor garis OA sama dengan vektor A dan vektor garis OB sama dengan vektor B. Tentukan yang A, gambar titik C jika vektor garis OC sama dengan 2A tambah 3/2B. Diminta menggunakan aturan segitiga. Kemudian yang B, gambar titik P jika vektor garis OP sama dengan 3 vektor A ditambah 2 vektor B. Ini tidak ada diminta ya, menggunakan aturan segitiga atau jejer genjang. Jadi nanti bebas saja ngerjakannya, mau pakai segitiga atau mau pakai jejer genjang. Perhatikan penyelesaiannya. Untuk dari A dulu, tuliskan dulu vektor OC-nya tadi. OC sama dengan 2 vektor A ditambah 3/2 vektor B. Langkah pertama, kita tuliskan dulu vektor A itu dia komponennya atau anggotanya atau elemennya berapa saja. Bagaimana cara mengeceknya? Bagaimana mendapatkan angka 2 dan 0 ini? Ingat yang di atas menunjukkan berapa dia bergeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian angka yang di bawah menunjukkan berapa dia geser ke atas dan ke bawah. Ya, kita perhatikan garis OA-nya. Berapa ke kanan? 1, 2. Kemudian apakah dia bergeser ke atas atau ke bawah? Tidak. Maka di atas diisi dengan angka 2, di bawah diisi dengan angka 0. Kemudian untuk vektor B-nya, berarti yang OB ya. Berapa ke kanan? 1, 2. Berarti yang di atas 2. Berapa ke atas? 1, 2. Maka yang di bawah diisi dengan angka 2. Maka vektor B 2 dan 2. Kemudian kita kerjakan satu-satu dari yang 2A. 2A artinya 2 dikali dengan elemen dari vektor A. Ini 2, 0. Jadi 2 dikali 2, 4. 2 dikali 0, 0. Jadi 2A sama dengan 4 dan 0. Kemudian 3/2B sama 3/2B artinya 3/2 dikalikan dengan elemen atau anggota dari vektor B. Jadi 3/2 kali 2, 2-nya habis, sisa 3. Kemudian 3/2 kali 2 juga sama dengan 3. Sehingga 3/2 vektor B sama dengan 3 dan 3. Oke, kita gambarkan dulu garis-garisnya. Kita buat dulu titik O. Anggap aja titik O di sini ya. Pertama, kita gambarkan dulu untuk segmen garis 2A. 2A tadi 4, 0. Berarti ke kanan sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ya, itu 2A-nya ya. Dia positif mengarahnya ke kanan, panahnya ke sana. Kemudian kita gambarkan 3/2 vektor B. Jadi dapatnya 3, 3. Kita mulainya dari sini. 3, 3 artinya ke kanan 3. 1, 2, 3. Kemudian ke atas juga 3. 1, 2, 3. Ya, itu. Ini vektor garis 3/2B. Sehingga karena tadi diminta OC 2A tambah 3/2B, berarti segmen garis 2A ini ditambah 3/2B menghasilkan, kalau ikut aturan segitiga, dari sini kemudian ke sini, maka hasil penjumlahannya yang ini. Dia ikuti alur panahnya. Seret, seret, berarti penjumlahannya dari O ke C. Berarti segmen garis vektor garis OC itu hasil dari penjumlahan 2A ditambah 3/2B. Jadi 2A tambah 3/2B. Maka ini gambar titik C atau gambar segmen garis vektor OC. Sama ya. 2A tambah 3/2B. Tadi yang diminta 2A tambah 3/2 dari vektor B. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjutkan dengan yang B, OP.
OP sama dengan 3A tambah 2B. Prosesnya sama, kita tuliskan dulu berapa tadi vektor A-nya dan berapa vektor B-nya, sama ya. Sama dengan yang di A. Kemudian kita kerjakan satu-satu. Untuk 3A-nya berarti 3 dikali 2 dan 0, dapatnya 6 dan 0. Kemudian untuk 2B-nya berarti 2 dikali 2 dan 2, dapatnya 4 dan 4. Oke, kita gambarkan garis-garisnya. Buat dulu titik nolnya. Yang pertama kita gambarkan dulu si 3A-nya. Ya, 3A tadi dapatnya 6 dan 0. Berarti ke kanan sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tidak ke atas dan tidak ke bawah. Kenapa? Karena ya di sini angkanya 0. Kemudian kita sambung dengan 2B. 2B dapatnya 4 dan 4. Berarti ke kanan 4. Dimulainya dari sini, ngikuti panahnya ya. 1, 2, 3, 4. Ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ya itu 2B-nya. Ini Ibu ngerjakannya masih menggunakan aturan segi 3. Kalau ada yang mau menggunakan jejer genjang juga boleh. Berarti segmen garis 3A ditambah 2B itu dari O ke titik ini. Nah, bisa kita namakan dengan titik P. Maka ketemulah titik P-nya. Karena OP didapat dari penjumlahan antara 3A dan 2B. Maka segmen garis OP ini bisa ditulis 3A ditambah 2B. Hasil penjumlahan ini. Nah, panahnya ya, perhatikan ya. Ini ke sini berarti OP adalah 3A ditambah 2B. Sama ya, OP sama dengan 3A ditambah 2B. Maka sudah ketemu gambar dari titik P-nya. Oke, lanjut soal yang nomor 2. Diketahui vektor-vektor X sama dengan 3A tambah B, kemudian vektor Y sama dengan 5A tambah 3B, dan vektor Z sama dengan 2A tambah 5B. Tentukan resultan bagi X, Y, dan Z. Ingat tadi di slide yang di awal, resultan itu adalah jumlah dari vektor. Maka ini tinggal kita jumlahkan saja. X tambah Y tambah Z sama dengan angka-angka masing-masing huruf yang dijumlahkan. Jadi kalau A, maka angka-angka yang di A yang dijumlahkan 3, tambah 5, tambah 2. Kemudian ditambah B-nya lagi. 1 tambah 3 ditambah 5. Maka dapatnya 10A tambah 9B. Gampang kalau yang ini ya. Oke, lanjut. Pengurangan 2 vektor. Ya, ini lupa teranimasi. Tapi enggak apa-apa. Enggak usah diraukan dulu. Kita fokus ke yang ini. Jika diketahui vektor A, kemudian diketahui vektor negatif B, negatif vektor B, dia perhatikan kalau negatif arahnya beda. Arahnya berlawanan dengan yang positif. Ingat, negatif, vektor negatif itu arahnya berlawanan dengan arah yang positif. Maka A kurang B tinggal dikurangkan saja panjangnya. Jadi panjang si A tadi dikurangi dengan panjang si B. Kemudian bisa kita tulis juga A kurang B ini bisa ditulis dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Gitu ya. Vektor A dikurang vektor B itu bisa ditulis A ditambah negatif vektor B. Kenapa Ibu tuliskan seperti ini? Karena nanti akan kita pakai di penyelesaian soal. Oke, langsung ke contoh soal saja. Pada gambar berikut diketahui vektor OA sama dengan A dan vektor OB sama dengan B. Lukislah yang A, vektor C itu sama dengan 2A kurang B. Kemudian yang B, vektor D sama dengan 3A kurang 2B. Kemudian yang C, vektor E sama dengan 2B dikurang 4A. Ini perlu kamu perhatikan gambarnya ya, arah panahnya. Nah,
karena nanti ada garis yang kita ubah arah panahnya supaya dapat vektor yang nilainya negatif. Jadi gitu ya, untuk mendapatkan vektor yang nilainya negatif, maka arah panahnya kita rubah. Ya, fungsinya supaya dia jadi negatif. Untuk jadi karena yang negatif itu adalah vektor yang arahnya berlawanan. Baik, langsung ke penyelesaian. Penyelesaian yang dari A dulu, kita tuliskan dulu vektornya. Vektor C sama dengan 2A kurang B. Kemudian ini, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa A kurang B ini bisa kita ubah bentuknya menjadi A ditambah negatif dari B. Maka sama dengan ini, 2A kurang B itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 2A ditambah negatif dari vektor B. Kemudian kita tuliskan dulu elemen masing-masing vektor A dan vektor B. Vektor A dia mengarah ke kanan sebanyak 2 satuan, maka di atas diisi dengan angka 2 dan dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah, maka di bawahnya tetap diisi dengan angka 0. Kemudian yang vektor B, dia mengarah ke kiri sebanyak 2 satuan, maka di atas diisi dengan angka negatif 2 dan dia mengarah ke atas sebanyak 2 satuan, maka yang di bawah diisi dengan angka positif 2. Oke, kita kerjakan dari yang 2A. B tidak kita kerjakan ya, karena dia tidak ada skalar di depannya. Skalarnya hanya 1, maka angkanya tetap. Hanya saja nanti dia arahnya yang berubah. Kenapa berubah? Karena di sini negatif. Ya, ini dia untuk yang positif. Yang diketahui pada soal, ingat yang diketahui pada soal selalu arah yang positif. Ketika negatif, maka nanti pengerjaannya arahnya atau panahnya, posisi panahnya kita ubah. Baik, untuk yang 2A artinya 2 dikali 2 dan 0, dapatnya 4, 0. Langsung ke gambarnya saja. Dari titik O, kita gambar dulu yang 2A. 2A artinya dia mengarah ke kanan sebanyak 4 satuan dan tidak mengarah ke atas dan ke bawah. Berarti ini panjangnya 2A ya, dari 0 ke sini. Kemudian untuk yang B dia gambarnya tetap, tetapi karena dia negatif, kalau tadi kan positif dia panahnya ke atas. Karena dia negatif, maka panahnya berubah, jadinya ke bawah, berlawanan dengan yang ada pada soal. Sehingga begini nih gambarnya. Jadi ikuti panahnya dari sini ke sini, kemudian dari O ke sini. Maka hasil penjumlahannya tentu dimulai dari sini. Nah, dari sini panahnya ke sini. Maka segmen garis yang ini merupakan hasil penjumlahan dari negatif B tambah 2A, atau sama dengan posisinya kita tukar 2A dikurang B. Maka garis yang ini adalah vektor C yang kita cari sama dengan 2A dikurang vektor B. Baik, sudah dapat. Lanjut ke yang B. Mencari vektor D sama dengan 3 vektor A dikurang 2 vektor B. Atau bisa kita tulis 3A ditambah negatif dari 2 vektor B. Oke, tuliskan dulu vektor A dan vektor B-nya berdasarkan yang ada pada soal. Ini sama saja dengan yang ada di A tadi. Kemudian kita kerjakan dulu untuk yang 3A. 3A dapatnya 2 dan 0. Tuh. Kemudian untuk yang 2B dapatnya negatif 4 dan 4. Kita gambarkan dulu. O untuk yang 3A berarti yaitu bergeser ke arah kanan sebanyak 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tidak ke atas atau ke bawah karena ininya 0. Kemudian untuk yang 2B ya. Untuk yang 2B ke kiri 1, 2, 3, 4 ke atas 1, 2, 3, 4 di situ ya. Ya, nah
ini sama, karena dia negatif, maka arah panahnya juga masih menuju ke bawah. Maka hasil penjumlahan garis ini dan garis ini, negatif 2B tambah 3A itu ikuti arah panahnya, ini kan arah panahnya ke sini, terus ke situ, maka garis yang ini, dari sini ke sini, adalah hasil penjumlahan dari negatif 2B ditambah 3A, atau sama dengan posisinya bisa kita balik, positif 3A dikurang 2B. Maka ini tadi sama dengan yang ini, vektor D. Vektor D sama dengan 3A dikurang 2B. Maka ini sudah tergambarlah vektor D yang diminta. Lanjut yang C. Yang C, vektor E sama dengan 2B dikurang 4A. Nah, kalau yang ini beda dengan yang A dan yang B ya. Kalau A dan yang B tadi, yang negatifnya si B, A-nya positif. Kalau yang sekarang, B-nya positif, yang negatifnya adalah si A. Berarti nanti yang kita ubah arah panahnya adalah si A. Si 4A-nya, 2B-nya arah panahnya tetap seperti yang ada pada soal. Oke, itu kita ubah bentuknya. Kemudian ini ketinggalan negatif ya. 4A-nya ini juga, ini harusnya di sini angka 4 karena 3 enggak. 3 bukan ada pada soal ini, salah tulis. Jadi 4, tapi hasilnya betul ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 2B-nya ini juga sama, di sini harusnya negatif, Ibu banyak tertinggal, tapi hasilnya betul, negatif 4 dan 4. Oke, kita gambarkan untuk negatif 4A-nya dulu. Nah, sebenarnya kalau 4A-nya kan dia mengarah ke kanan. Kalau 4A berarti kan dia mengarah ke kanan sebanyak 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi karena dia tandanya negatif, ini negatif ya, maka arah panahnya kita ubah. Ya, arah panahnya yang tadinya ke arah sana, jadi diubah ke arah sini. Arahnya diubah sehingga dia diperoleh tanda negatifnya ini tadi. Nah, kemudian untuk yang B, nah kalau untuk yang B dia ke kiri 4 satuan, 1, 2, 3, 4, ke atas juga 4 satuan, 1, 2, 3, 4, itu positif 2B. Nah, kalau ini kita tetap ikut pada soal karena dia tandanya positif, maka yang dicari adalah dari titik ini ke titik ini. Nah, itu merupakan penjumlahan dari, panahnya juga beda ya, karena dia ngikutin. Nah, ngikutin dari arah panah yang pertama. Kalau kamu bikin panahnya dari sini ke sini, salah. Karena kan ini panah yang terakhir ya. Jadi dia dari sini ke sini, hasil penjumlahan dari garis ini tadi. Negatif 4A ditambah 2B ini. Negatif 4A ditambah 2B, atau sama dengan posisinya bisa kita balik, 2B, positif 2B dikurang 4A. Ya, diperolehlah gambar vektor E karena sama 2B dikurang 4A seperti yang diminta pada soal. Oke, semoga mudah dipahami. Berikutnya untuk mengukur tingkat kepahamanmu, silakan kerjakan latihan soal ini dan dikumpul melalui Japri WhatsApp Ibu. Ibu tunggu sampai dengan besok pagi ya. Silakan dikerjakan, di buku tugas boleh, di buku catatannya juga boleh. Oke. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.